Ya, hari ini kita mendengarkan berita bahwa untuk indeks LQ45 terjadi rebalancing dan ada beberapa emiten yang keluar dan ada beberapa emiten yang masuk. Sebelum saya sampaikan emiten apa saja, mari di-refresh dulu aturannya ya. Yaitu diantaranya saham LQ45 resmi tercatat di Bursa Efek minimal 3 bulan terakhir. Berarti kalau rebalancingnya adalah di Februari awal, berarti dia minimal 3 bulan terakhir sudah harus ada di bursa. Berarti Januari, Desember, November awal sudah harus ada di bursa. Kondisi saham punya finansial yang sehat, disertai dengan prospek pertumbuhan yang baik. Ini subjektif. Kenapa saya bilang subjektif? Kondisi finansial yang sehat itu tergantung melihatnya dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang laba atau dari sudut pandang debt to equity atau dari sudut pandang cash flow positif atau negatif. Nah, jadi rancu. Apalagi ditambah tulisan prospek pertumbuhan yang baik. Wah, tambah rancu lagi, tambah subjektif lagi. Oke, perusahaan mempunyai kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 sampai 2 bulan terakhir market cap. Oke, dalam 12 bulan terakhir saham LQ45 harus tergabung 60 saham dengan nilai transaksi tertinggi pada pasar reguler. Dengan nilai transaksi tertinggi pada pasar reguler. Nah, sekarang kita lihat saham apa saja yang masuk. MBMA, Miratel, PGO, dan PTMP. Ya, yang keluar Indi, SCMA, Tebik, Tepia. TPIA keluar yang masuk PTMP. Coba dipikir ya. PTMP itu rata-rata value transaksi hariannya cuma 9 miliar. Anda bisa lihat di sini 9 miliar rupiah ya dalam 30 hari terakhir. Sedangkan TPIA itu perharinya dalam 30 hari terakhir. Perharinya adalah 253 miliar. Malah TPIA yang keluar, PTMP yang masuk. Aneh kan? Aneh bin ajaib itu namanya. Sekarang kalau kita bicara prospek, berarti kita lihat laporan keuangan. Ini adalah kita mau lihat laporan keuangan TPIA ya. TPIA itu kita langsung ke neraca deh ya. Balance sheet. TPIA secara aset perusahaan ini punya aset 77 triliun. Asetnya 77 triliun ya. Di mana total kewajiban 33, ekuitas 43. Artinya total kewajiban itu lebih sedikit daripada ekuitas. Berarti DER-nya tidak sampai 1 kali. Ya, DER tidak sampai 1 kali. Oke. Terus PTMP, pertanyaannya, apakah asetnya triliunan juga seperti TPIA sampai dia bisa masuk dalam LQ45? Aset PTMP itu hanya aset ya, hanya 237 miliar. Halo, triliun versus 77 triliun versus 237 miliar. Ada apa ini? Hah? Kan gitu ya? Ada apa ini? Jadi kita bicara fundamental ya, tapi kok seperti ini? Kita bicara fundamental, dilihat dari market cap nggak jelas juga PTMP ini, dilihat dari balance sheet-nya kecil sekali ya kan, apalagi laporan laba rugi nggak bisa ngelawan TPIA jelas ya. TPIA value transaksi pun super super liquid 253 miliar per hari. Belum lagi kalau kita bicara aman, perharinya 353 miliar rupiah value transaksi harian dalam 30 hari terakhir. Secara neraca aman juga jauh lebih besar daripada PTMP. Ya. Kenapa tidak masuk? Likuiditasnya juga jauh lebih liquid daripada PTMP. Belum lagi kalau kita bicara brand, brand perharinya 225 miliar value transaksinya.
secara balance sheet juga jauh lebih besar brand daripada PTMP. Saya rasa bursa harusnya berikan penjelasan kepada seluruh investor. Kenapa PTMP, perusahaan yang sekecil itu, bisa masuk ke dalam LQ45? Ada apa ini? Ya kan? Bukankah LQ45 itu image-nya adalah saham 45 saham terliquid, ya, terliquid. Kalau ibarat kita mau bilang, oh saya ngitungnya bukan dari value Pak, saya ngitungnya dari volume. Oke, volume rata-rata TPIA dalam 50 hari terakhir adalah per harinya 48 juta lembar saham TPIA. PTMP 44 juta. Kenapa PTMP masuk, TPIA yang disuruh keluar? Kan aneh. Kalau dilihat dari volume, ya kan? Terus kita bicara ke Aman. Aman volumenya per hari itu 75 juta lembar saham. Ya, jauh di atas PTMP. Brand 43 juta lembar saham. Ya, hampir setara dengan PTMP. Pertanyaannya, kenapa brand tidak masuk, PTMP yang masuk? Bursa wajib menjelaskan kepada kami-kami ini, retail-retail umbi-umbian ini, supaya kami lebih pinter, supaya kami lebih cerdas, supaya kami itu tahu, oh ini begitu, harusnya siapa yang masuk nih ke depannya. Dan juga supaya kepada para perwakilan bursa yang ada di masing-masing daerah itu bisa ngajarin kepada investor-investor baru. Ini loh indeks LQ45, di mana indeks LQ45 ini isinya 45 saham yang liquid-liquid. Nah, jadi Anda kalau baru belajar trading, belajar saham, pilihlah saham-saham yang liquid. Nah, di mana saham-saham yang liquid? Ada di LQ45, kan begitu. Lah kenapa bisa ada PTMP? Yang value transaksinya hanya 9 miliar rupiah per hari dalam 30 hari terakhir. Di mana brand, Aman, TPIA itu jauh lebih besar value transaksinya. Secara volume pun juga better mereka bertiga. Itu harus diberi penjelasan. Ya, menurut teman-teman, kenapa kok bisa PTMP masuk? Apakah ada faktor like or dislike? Apakah ada faktor yang lain, ataukah memang aturannya rancu, suka-suka saja, tidak ada pedomannya, ya kan? Karena Goto dulu belum ada 4 bulan, masuk loh, ya, ke dalam indeks LQ45. Belum ada 4 bulan setelah dia listing tanggal 11 April, ya. Kemudian ada berita bahwa nanti di bulan Juni dia akan masuk ke dalam indeks LQ45, makanya harganya yang harusnya sudah kegocap, mantul lagi, naik lagi ke 400-an. Lah kenapa Aman brand tidak masuk, malah TPIA dikeluarin, dan yang dimasukin PTMP? Ya, menurut kalian seperti apa kondisinya bursa bursa saham kita nih? Kok makin hari seperti ini ya? Dulu nggak begini loh. Ya, saya ingin tahu, menurut kalian seperti apa bursa belakangan ini?